Pemirsa, Indonesia telah memasuki musim penghujan mulai Oktober hingga Desember. Potensi cuaca buruk pun menghadang beberapa wilayah di Indonesia. Lalu bagaimana informasi cuaca sepekan ke depan dan daerah mana saja yang berpotensi mengalami cuaca buruk? Jurnalis Arbida Dono Semito dan juru kamera Adi Nugroho akan memberikan informasinya dari kantor BMKG. Selamat siang Arbida, informasi apa yang bisa diberikan kepada pemirsa ini terkait dengan cuaca buruk ya yang terjadi saat ini? Baik, selamat siang Anggi dan juga Maria. Memang benar di Jakarta sendiri dari pagi hingga siang hari ini saya memantau bahwa cuaca pada hari ini berawan tebal, kemudian tadi anginnya cukup kencang ya. Dan memang Indonesia sendiri sudah memasuki musim penghujannya ini sejak Oktober dan diprediksi hingga awal tahun 2025. Tentu musim pancaroba ini adalah peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, maka dari itu Anda harus mewaspadai adanya potensi cuaca buruk, terutama juga potensi peningkatan resiko penyakit. Nah, untuk mengetahui seperti apa ya informasi cuaca dalam sepekan ke depan, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini BMKG, Ibu Ida Pramowardhani. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu, ini kan di belakang sudah ada plasma yang menunjukkan cuaca begitu ya Bu di wilayah Indonesia. Mungkin sedikit boleh dijelaskan Bu selama sepekan ke depan nanti bagaimana perakiraan cuaca di Jabodetabek? Ya, untuk wilayah Jabodetabek yang perlu diwaspadai tentu saja pada siang sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Tapi yang perlu diwaspadai adalah hujan dengan intensitas yang tinggi, sedang sampai dengan lebat itu masih akan terjadi di wilayah Jakarta bagian selatan, kemudian Jakarta bagian timur, dan Jakarta bagian pusat. Yang perlu juga diperhatikan adalah potensi angin kencang yang juga dapat menyertai hujan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Yang tentunya yang harus diwaspadai adalah cuaca buruk tersebut begitu ya Bu. Lalu selama satu pekan secara luas daerah mana saja di Indonesia yang harus mewaspadai cuaca buruk termasuk curah hujan tinggi Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga dari plasma yang ada di belakang kami. Baik, dalam sepekan ke depan perlu diperhatikan potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi yaitu di wilayah Sumatera bagian utara, pesisir barat Sumatera dan Sumatera bagian selatan seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian juga Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan dan juga Lampung. Kemudian juga wilayah Jawa ini juga masih perlu diwaspadai karena potensi hujannya juga cukup tinggi di wilayah tersebut, mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Kemudian Bali hingga Nusa Tenggara ini dalam sepekan ke depan, terutama di minggu terakhir akan ada potensi hujan juga yang cukup tinggi. Kemudian Kalimantan saat ini juga masih cukup tinggi hujan di wilayah Kalimantan Tengah dan ini juga diprediksi masih akan terjadi sampai dengan sepekan ke depan, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian bergerak ke wilayah Sulawesi, yang perlu diperhatikan adalah wilayah Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tengah bagian selatan dan Sulawesi Selatan. Kemudian Maluku ini juga masih ada potensi hujan, terutama di Maluku bagian selatan dan Tenggara. Dan untuk wilayah Papua juga meskipun terlihat di sini tidak terlalu banyak hujan, namun dalam sepekan ke depan, periode pertengahan sampai dengan akhir itu masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat seperti itu. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan wilayah-wilayah mana sajakah yang memiliki gelombang tinggi Bu? Karena kan yang kita ketahui peristiwa saat ini adalah adanya penutupan di Pelabuhan Merak begitu ya Bu akibat adanya gelombang tinggi ini. Mungkin bisa dijelaskan daerah mana saja Bu? Iya, berdasarkan data yang kami punya sampai dengan beberapa hari ke depan perlu diwaspadai gelombang dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter sampai dengan 4 meter. Ini cukup tinggi Mbak ya, yaitu di wilayah Selat Sunda, kemudian juga Samudra Hindia sebelah barat, Lampung sampai dengan selatan Jawa, kemudian juga Laut Jawa bagian barat sampai dengan bagian tengah. Ini juga perlu diwaspadai di wilayah Samudra Hindia sebelah selatan Jawa itu juga ketinggian gelombang juga tinggi sampai dengan sepekan ke depan seperti itu. Baik, tentunya harus mewaspadai dalam sepekan ke depan adanya gelombang tinggi di wilayah tersebut begitu ya Bu ya. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan peristiwa yang ada di Pelabuhan Merak itu. Kemudian Bu, terkait dengan penerbangan, apakah ada potensi awan cumulonimbus? Ya, kalau misalnya kita lihat di peta ini dari citra satelit, kita lihat bahwa wilayah yang berpotensi ada pertumbuhan awan cumulonimbus yang mengganggu penerbangan, terutama pada saat lepas landas maupun mendarat dan juga pada saat ada di atas, itu hampir sebagian besar wilayah Indonesia Mbak ya, terutama pada siang sore hari, sehingga tidak nyaman terasanya. Ini dari Aceh sampai dengan wilayah Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi sampai dengan Maluku itu karena memang sekarang lagi proses pembentukan awannya lagi kuat sehingga sampai dengan beberapa hari ke depan itu potensi pertumbuhan awan cumulonimbusnya masih cukup tinggi sehingga ini juga menjadi kewaspadaan terutama untuk penerbangan seperti itu. Oke,
Oke, baik Ibu. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dari BMKG sendiri, apakah ada arahan untuk masyarakat terkait dengan potensi cuaca buruk ini, Bu? Ya, tentu saja BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada atas akan adanya potensi bencana yang bisa diakibatkan oleh cuaca buruk, misalnya saja banjir bandang, tanah longsor, genangan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat juga lebih mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya, apakah kondisinya rentan terhadap kondisi akan bencana hidrometeorologi, kemudian juga tetap mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG dan juga selalu mengetahui protokol evakuasi dari pemerintah terkait jika ada potensi cuaca signifikan yang memberikan dampak yang cukup tinggi, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ida Pramawardani selaku Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini BMKG. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kami mengenai informasi sepekan cuaca di wilayah khususnya Jabodetabek. Tentunya Arbida juga punya tips untuk Anda untuk mewaspadai cuaca buruk, yaitu yang pertama adalah waspada terhadap cuaca hujan karena memang kita harus mewaspadai adanya jalan yang licin, begitu kemudian hindari lokasi rawan bencana, lalu cek kendaraan secara berkala kendaraan Anda ketika akan berkendara, begitu, dan tentunya menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Lalu yang terakhir adalah tentunya untuk memantau informasi secara berkala dari website atau situs BMKG terkait dengan peringatan dini dan juga potensi cuaca buruk. Kembali ke studio Anggi dan juga Maria. Baik, laporan langsung dari kantor BMKG Jakarta, Arbida Dono Semito. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.